wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisul haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Niki sampai ayat 74. Niki satu rangkaian. Artine nggih wadat taifatun. Jadi satu kelompok min ahlil kitabi, dari ahli kitab. Kemarin sudah jelas ahli kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani, dan semua yang berkiblat kepada keduanya. Niki masuk dalam kategori ahli kitab. Sebagian dari ahli kitab ini mereka mendekatkan atau mengatakan atau berambisi ya. Jadi berambisi, mendekatkan itu berambisi. Lau yudillunakum, supaya menyesatkan kalian. Jadi ahli kitab itu berupaya mati-matian untuk menyesatkan umat Islam. Gusti Allah pun dawuhne ngeten niki. Malah ini setiap upaya-upaya mereka itu berusaha menjauhkan manusia, khususnya orang Islam, supaya tetap berada di dalam kesesatan. Mereka begitu. Masya Allah. Mulanya terkenal slogannya mereka itu kan. Jadi untuk menyesatkan manusia itu diberi berbagai macam ya. Ada istilahnya buat tagline-nya spider network. Spider SP ini gua apa sport. Jadi wong-wong Yahudi itu memberi kegiatan-kegiatan kepada kita. Nomor siji kegiatannya sport. Apa Pak? Olahraga. Lho Pak, olahraga niku lak sehat to nggih. Nak sekedare mboten napa-napa.
Saniki wong akhire suwibuk karo olahraga. Nak nggowes niku mubeng Surabaya kuat. Nak tahajud kira-kira lho nggih. Tenagane tahajud karo tenagane nggowes muter Surabaya ngono kira-kira. Sambatan nak tahajud tapi nak nggowes Masya Allah. Masuk cara-cara Yahudi umat Islam itu disibukkan. Nggih niku. Termasuk enek sport, enek lagi yang kedua nih, ini termasuk jaringan laba-laba trap mereka, spider networknya. Ya nomor 1 niku sport, olahraga. Kalau sekedarnya tidak apa-apa, Nabi mengajarkan kita untuk berlatih, termasuk berkuda, memanah, lari. Itu Nabi mengajarkan pada sahabat-sahabat untuk melatih dirinya, ya bersiap sedia menghadapi musuh dengan cara pelatihan semacam itu. Tetapi para sahabat walaupun berlatih seperti itu tidak terlena Pak dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi yang pertama sport, kemudian yang kedua Pak style, mode. Makanya sak dunia Pak saiki suwibuk karo jenenge mode, tren. Insyaallah Pak wong nak klambine iki yo gak ngetren ngono iki yo gak. Masya Allah demi membeli gaya hidup habis Pak, investasi duit bermiliar-miliar demi untuk namanya gaya hidup. Insya Allah itu trap jebakan mereka. Niku carane ahli kitab orang Yahudi menyesatkan manusia. Lambi ngoten. Nah rego-rego 500 medun ra doyan njaluke 500 munggah. Rumangsane nak kelambine apik gitu bisa menaikkan derajat gitu. Tidak. Justru kalau orang itu aksesorisnya terlalu mahal akan menurunkan derajat manusia. Bagaimana sarana itu bisa menaikkan derajat manusia? Long sarana-sarana itu nak wis bersentuhan dengan kulit manusia, harganya langsung down. Lo barang nak nemplek neng menungso langsung regane medun, kok bisa menaikkan derajat manusia? Enggak masuk akal. Tetapi karena ya itu Pak, didakwahkan oleh mereka seperti itu. Makanya itulah mode, style, mode itu cara-cara orang Yahudi untuk menjauhkan, menyesatkan manusia supaya sibuk dengan urusan begitu. Akhirnya bener, gara-gara berbagai macam gaya hidup, akhirnya produk-produk mereka laku keras. Ono tas cuwilik ngono regane ember bene, padahal itu tipuan belaka. Naudzubillah. Gara-gara brand, gara-gara merek. Makanya kalau orang tertipu dengan merek-merek itu termasuk koncone wong Yahudi. Gak usah tertipu dengan merek-merek, brand-brand.
Pemenang jeneng tingali lho, brand-brand itu adakah buatan Indonesia? Ono. Jenengan pirsani sakniki korban ajur, Pak. Makan nak gara-gara tertipu dengan kehidupan semacam ini hancur semuanya. Sing aneh kok delok teng pundi-pundi. Arep ngombe kopi ya dek dadak mara ning napa Bali? Starbucks. Sak cingkir piro Starbucks iki? 35.000 piye. Lah ngoten lho, bayangkan seperti itu, tertipu dengan mereka menjual gaya hidup. Asline kopi ini lho, kopi ngendi niku? Lho kopi Indonesia, Pak. Kopi Jember, kopi Aceh, Toraja, wis iki jago kopi iki. Soalnya langganan Starbucks saja iki. Lah ya kayak itu loh, bayangkan beli kopi di Indonesia sendiri, dijual di Indonesia sendiri, orang Yahudi hanya nulis merek tok, krek, dengan dibumboni macam-macam jarene. Apa di brewer Pak, di apa? Brew ya. Dengan teknologi mereka, jarene teknologi. Cek enak dideplok mboke masa. Ate dadak di brew bareng brew apa sih? Itulah namanya gaya hidup. Akhirnya nyun sewu tersedot, Pak. Duit Indonesia itu tersedot ke Amerika itu berapa juta dolar. Gara-gara apa? Didakwahkan gaya hidup. Iki cek kopi, Pak, orang liya-liyane. Lah wong jenenge napa niku? Ayam goreng lho. Atik ndek gua ya. Apa niku kentuki? Astagfirullah. Ya Allah, nek McD, nek Kentucky, ono apa neh iki? Ricis, ono neh Awe. Masya Allah. Lah ngono ya luaris. Kayak jenengan ya ngerti kira-kira kayak leh motong maca bismillah apa ora kira-kira. Wallahu alam. Milenial, milih kabeh. Gini gue Pak, jadi cara-cara Yahudi menyesatkan manusia ini dengan termasuk nomor 1 sport, nomor 2 style, terus nopo neh niku, terus nopo media, Pak. Media di, jenengan ngerti, media di seluruh dunia dibuat heboh, kacau, kono ngomong ini, kono ngomong ini, akhirnya gak sempat tuh. Zikir gak sempat, maca Quran gak sempat. Bolak-balik kalau ngomong lah wis nyekel kotak hitam niki, iya. Pirang-pirang jam lho kuat. Nak maca Quran jarine sambate. Tulisannya kok cilik-cilik men yo jarine. Cilik endi jane karo tulisane WA iki lho, cilik endi. Cilik men mripatku wis rada gak genah, wis rada gak jelas. Masyaallah. Lah ngoten niku. Media. Niku untuk menyesatkan manusia. Terus melih napa Pak? Seks. Ini gaya hidup bebas di seluruh dunia. Mereka mengatakan kebebasan, padahal sebenarnya bukan kebebasan. Orang yang mengatakan saya bebas sebetulnya dia telah terjebak, bukan bebas ya, dia terikat. Siapa yang mengikat? Iblis laknatullah alaih. Siapa ngomong bebas?
dia terikat. Siapa yang ikat? Iblis. Hidupnya penuh dengan tipu daya, kena tipu daya iblis. Dulu nggak minum, begitu kena jebak iblis minum, berarti dia terikat dengan minuman, bahkan ketagihan sama minuman. Dia kena narkoba, seperti itu Pak. Dia diikat, bukan dia bebas, justru dia terikat sama narkoba. Tambah gak nak obatnya gak ono ngono, ngejer tambah. Maka nyun sewu, kalau mereka mengatakan mereka bebas, itulah tipu daya iblis laknatullah alaih. Iblis telah berhasil menjerat mereka, membelenggu kebebasan mereka. Dibelenggu Pak kebebasan mereka. Mereka nggak bisa kemana-mana karena tergantung. Iblis pinter banget Pak memutarbalikkan kenyataan orang yang terikat, tapi dia katanya bebas. Nyun sewu Pak, orang yang paling bodoh kalau dia terjebak oleh tipu daya iblis laknatullah alaih, kena narkoba, kena Allahu Akbar. Niku wae seks termasuk gaya hidup bebas, itu jebakan-jebakan orang-orang ya Yahudi. Masya Allah. Termasuk entertainment. Ning ndi Pak? Wong disibukno karo entertainment, hiburan. Mbiyen zaman alitan kula Pak, nenek kiai nanggap kledek ngono kira-kira ya Pak. Wow, heboh sak kampung. Nek kiai kok nanggap kledek tayuban. Saiki gak nanggap Pak kledeke ning gone kotake dhewe-dhewe Pak. Sak kiai-kiai pisan melok nanggap kledek saiki. Lah niku. Biyen niku foto haram Pak. Kiai-kiai sepuh niku foto haram, termasuk Mbah napa bapak ibu kula niku foto niku haram Pak. Soalnya hadise ngoten, laknatullah halal musawwirin wal mutasawwirin. Allah melaknat kepada orang yang menggambar dan orang yang minta digambar. Sahih hadise. Niki nyun sewu niku, kula mboten ngomong sinten-sinten. Mbah kula riyen ngaromne Pak foto niku haram. Saiki Pak foto. Saiki aku ya di video saiki. Lho niku lho Pak, masyaallah. Korban apa? Entertainment. Dan ini orang-orang Yahudi terus Pak menciptakan alat-alat entertainment dan terus diimprove Pak. Luar biasa Pak perkembangan entertainment itu. Wis tambah karu-karuan Pak, Masya Allah. Sampai wong-wong luar negeri niku pun sek karo entertainment, dari situ akhirnya sek karo robot. Wis pemeneh pun canggih-canggih saniki wis gak karo-karuan pun. Alhamdulillah. Niku termasuk jebakan-jebakan spider network ya, jaringan laba-laba dari orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka itu membuat effort, upaya-upaya untuk menyesatkan manusia sampai seperti itu. Termasuk M lagi apa? Musik itu untuk memperdaya manusia. Lupa aku musik nggih dakwah ya saya. Cuma tipis banget, hati-hati ya. Kalau kita dakwah lewat musik monggo silakan. Tapi hati-hati. Ya. Jadi biasanya nek wis karo musik ya niku Pak, gandengane Pak. Pokoke nyanyi niku nek ora dikancani karo
Sing rambute dawa iki ya ora penak wis. Rambut dawa ngancani nek ora karo sing iku ya ora penak ya. Oh enten buntute. Engko ora ngono ora nambah nyawer ya ora penak. Nggih niku. Lane bahaya nggih. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi, orang-orang ahli kitab sebagian. Jadi sebagian ahli kitab mereka berambisi lau yudhillunakum, untuk menyesatkan kalian. Mereka berupaya menyesatkan manusia di seluruh penjuru dunia dengan jebakan-jebakan mereka 24 jam. Dan betul Pak, hari ini kita terjebak semua Pak. Termasuk saya yang ngomong ini, saya nasihatkan sama diri saya sendiri. Terjebak, Masya Allah. Ini wow. Belum lagi yang lain-lainnya ini, yang saya sebutkan hanya sebagian aja. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan mereka orang Yahudi tidak menyesatkan kecuali pada diri mereka sendiri. Mereka menyesatkan orang, dia sendiri justru semakin jauh di dalam kesesatan. Makanya beliau senantiasa menciptakan untuk hiburan pun diimprove sedemikian rupa Pak. Perkembangan dunia hiburan mereka itu luar biasa. Maka mereka semakin sesat, semakin jauh, bahkan tidak menyesatkan kepada orang lain kecuali diri mereka sendiri. Masya Allah. Wa ma yash'urun, dan dia tidak merasakan, gak sadar bahwa dia itu semakin dalam kesesatan, bahkan mereka menyangka di dalam petunjuk. Itu orang-orang Yahudi seperti itu. Nah kita juga begitu, orang-orang beriman yang sudah kena trap jebakan mereka, itu merasa kita di dalam petunjuk padahal dalam kesesatan. Kita merasa dalam petunjuk padahal di dalam kesesatan, dan ini nggak terasa Pak, nggak terasa, halus sekali. Masya Allah. Nanti di belakang ayat ini jelaskan kenapa kok bisa nggak terasa padahal dia dalam kesesatan, dia merasa di dalam petunjuk. Salah satunya di belakang nanti di ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, ayat 71 Pak. Wahai ahli kitab, kenapa kamu mencampur adukkan perkara yang hak dan perkara yang batil? Wa taqtumul haqqa, dan kamu menyembunyikan perkara yang hak, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Gini kok dicampur Pak, hak kali sing batil niku. Akhirnya tidak terasa. Sederhana Pak. Kadang-kadang kita ini pakai ayat ini Pak, napa niku, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kalau kamu ke masjid pakai perhiasan kamu, pakai baju yang paling bagus. Dan itu memang dianjurkan dalam Quran. Tapi nak engko wis ning nggone masjid iku kompetisi api-apian klambi. Lah niki gak sadar kompetisi Pak. Sing sitok di sawang sarunge mereknya apa iki? Atlas. Alah. Sing sitoke apa? BHS. Sing sitoke Samarinda. Lah niki Pak, kita tersesat tapi tidak terasa. Jubah nggih ngoten. Jubahe jahitan Mojokerto.
gak matching iki. Oh, Pak. Nah ini perkara hak dicampur sama perkara yang batil. Betul, di dalam masjid itu kita disuruh memakai pakaian yang bagus. Tapi kalau sudah berlomba-lomba saling pamer di antara satu dengan yang lain, maka itu adalah jebakan iblis laknatullah alaih. Ini Pak, nggak sadar kita ini di dalam kesesatan itu loh, nggak sadar sudah tertipu dengan gaya hidupnya orang ya Yahudi. Akhirnya nang masjid moro padha karo katene ning gereja. Diganti arek budal ning gereja ke lomba-lomba kelambine api-apian. Kita dianjurkan untuk pakai pakaian yang bagus di masjid. Tetapi kalau sudah saling berlomba-lomba, bahkan nanti saling menghinakan, merasa ini paling prestis, ini enggak prestis dan lain sebagainya, habis sudah. Itu contoh yang sederhana. Masya Allah. Makanya kita tersesat tapi tidak terasa. Iblis sendirinya alon-alon. Masya Allah. Pun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mengkufuri kepada ayat-ayat Allah sedangkan kamu menyaksikan sendiri? Ini teguran dari Allah pada ahli kitab, ditulis di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan datang Nabi akhir zaman baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mereka menyaksikan sendiri, tetapi justru mereka yang paling pertama ingkar. Gara-garanya apa? Karena Nabi akhir zaman ternyata tidak turun dari Bani Israel. Ini juga peringatan pada kita, Pak. Peringatan pada kita. Awak dewi ini ojo ngarep-ngarep, Pak. Kita kalau bangga dengan kelompok kita, nanti tiba-tiba pemimpin itu dihadirkan bukan dari kelompok kita. Ini memang Gusti Allah yang buat skenario. Makanya ada orang saya tanya ini, nanti kalau pemimpin akhir zaman datang kalau bukan dari kelompokmu, kira-kira kamu taat enggak? Oh, harus dari kelompok saya, preketek nak ngono ya. Padahal mestinya Nabi menyampaikan fa'as'amu wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumaru bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Siapa saja yang jadi pemimpin, kamu harus wajib mendengar dan mentaatinya. Kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat, kita tidak boleh mendengar apalagi mentaatinya. Makanya ini Pak, wong Yahudi ngoten niku. Termasuk penyakit niki, penyakit wong Nasrani nggih ngoten. Penyakit bangga dengan kelompoknya. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan nyaman dengan kelompoknya. Kita berorganisasi, monggo silakan. Tidak dilarang Bapak. Silakan. Tapi ingat. Perjuangan organisasi itu sarana yang diperjuangkan adalah Islam. Siapa Islam itu? Sapa wae sing syahadat. Kadang awake dhewe Pak, karena saking fanatiknya sama organisasi Pak, nek enek bantuan apa sing didhisikne kelompoke, nek duduk kelompoke ora tahu aktif ning kelompokku lha apa. Ngoten Pak. Padahal dia juga muslim. Lah ini kita termasuk Pak. Masya Allah. Termasuk niki tipu daya daripada orang-orang Yahudi, sesat tapi tidak terasa. Monggo sinten mawon kita ini, kalau kita saudara kita masih syahadat, itu saudara kita monggo dibantu bareng-bareng walaupun di luar daripada kelompok organisasi kita.
kelompok organisasi kita. Ini bahaya kalau kita ini bangga terhadap kelompoknya. Nyun sewu Pak, nak wong niku bangga dengan kelompok. Di dalam riwayat Pak, ada orang perang di jalan Allah Pak. Perang, begitu perang, hebat Pak di medan perang itu. Dia mengalahkan musuh banyak sekali, dan akhirnya dia sendiri terluka Pak. Maka sahabat-sahabat, sungguh beruntung dia, sungguh beruntung dia. Maka Nabi SAW sampaikan, tidak, dia adalah orang yang tersesat, dia adalah orang yang merugi. Sahabat kaget. Ternyata apa Pak? Kenapa kok dia seperti itu? Dia berperang bukan karena agama, tapi berperang karena membela sukunya, membela kelompoknya, dan bahkan dia mati masuk neraka Pak. Padahal kelihatan kasat mata membela orang-orang Islam Pak, tapi ternyata dia berada di dalam pasukan muslim. Ternyata ketika dia berperang, dia bukan membela agama Islam, tapi dia membela sukunya, membela kelompoknya. Akhirnya di dalam riwayat ketika orang tadi terluka Pak, dia nggak tahan dengan lukanya. Akhirnya Pak, anak panah yang menembus dirinya itu diblesne sendiri. Akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Mati padahal di jalan Allah kelihatan mata, tapi dia mati masuk nerakanya Allah. Nyun sewu Pak, gara-gara bangga dengan sukunya. Mulane ngati-ngati Pak, ini termasuk tipu daya setan juga. Akhirnya campur perkara hak dan perkara batil. Kita berorganisasi boleh, silahkan, mungkin ada organisasi keluarga silahkan, tapi mohon sekali lagi saudara kita semua yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah saudara kita. Kita mesti bantu dia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dahu. Orang iman satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Nak dadi keramik aja ngenyek karo sing dadi watu. Watu ra ketok tinggi pondasi. Ngenyek aja. Soale kon nek watune gak ono roboh. Mulane awake dengan berbagai macam kelompok mungkin di dalam agama Islam ini, dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, kebiasaan, kelakuan, mau macam-macam. Ya sudahlah, kita pahami itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal Pak. Hari ini kita maunya enggak begitu Pak. Maunya supaya orang tuh mengenal saya, tapi kita tidak mau mengenal orang lain. Senengane napa? Wong mbok ngerti po mbek aku. Aku iku lho, mesti omongane ngoten Pak. Gak pernah aku iku kudu ngerti karo wong iku. Wong iku piye ya ngono. Kudu iso ngerteni ngoten. Awake dhewe sering mikiri mbok ngertenono aku to. Aku ki ngene iki. Ya ini Pak, padahal ayatnya li ta'arofu, saling mengerti. Kita berupaya memahami orang lain. Nah, orang lain itu Pak nanti akan memahami kita. Ojo diwalik Pak, mbok paham ono aku dhisik. Nah, kita mikirnya seperti itu. Orang lain nggak paham sama kita, kita pun juga nggak akan mampu memahami orang lain. Makanya saling memahami di antara satu dengan yang lain akan posisi dan kedudukannya masing-masing. Makanya ini kita jangan sampai kita mengkufuri ayat-ayat Allah padahal kita tahu. Gara-gara bangga dengan kelompoknya, Nabi akhir zaman diutus bukan dari kelompok sukunya. Akhirnya mereka mengingkari kebenaran.
Niki Pak, nah orang terlalu bangga dengan kelompok Pak, akhirnya kalau ada kebenaran datang dari kelompok lain tidak mau mengakui. Masya Allah Pak. Bahkan kadang-kadang kebenaran dari orang lain justru dianggap sesat. Nah, ini mereka sesat tapi tidak terasa. Masya Allah. Mulai hati-hati Pak. Bahkan kadang-kadang mereka juga menggunakan Quran Pak, ya menggunakan hadis, sama ayatnya sama hadisnya, bahkan kalau di luar kelompoknya dianggap sesat. Masya Allah. Idul Kurban wingi jarine nek laporan nyembelih sapi pirang-pirang lho, tanggane gak diumani soalnya di luar kelompoknya. Lah ngeten iki Pak. Masya Allah, semua dianggap sesat, sing gak sesat hanya kelompoknya. Masya Allah. Wingi penggede ini enten sing keluar dari kelompok itu akhirnya keluar cerita kali kula, waduh, aku wis pirang-pirang tahun menyesatkan orang, aku gak terasa katanya. Soalnya apa? Sudah diblok Pak. Terjemahan Quran harus gurunya, kalau di luar dari terjemahan gurunya sesat. Akhirnya ya dia eksis di dalam kelompok itu Pak. Masya Allah. Nah seperti ini Pak, nggak terasa. Akhirnya begitu sadar, akhirnya waduh sudah banyak orang yang saya sesatkan. Jadi ya Allah, ya, seperti itu Bapak ya dirahmati Allah. Ya ahlal kitab, dan ternyata itu di dalam kelompok-kelompok agama Islam pun juga terjadi yang difirmankan Allah. Itulah cara orang-orang Yahudi supaya mereka tetap eksis. Dengan cara seperti itu mereka berambisi menyesatkan orang lain padahal dia sendiri yang sesat. Makanya hati-hati Pak, ojo gampang-gampang menyesatkan orang lain, nggak terasa nanti ternyata yang sesat diri kita sendiri. Niku. Terus wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ayat 72 sidik nggih sampai setengah 6. Dan berkata kelompok dari ahli kitab kepada sesama mereka. Niki Pak. Ini termasuk Pak, cara doktrinasi mereka itu dibuka oleh Allah dalam Quran ini. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasrani mendoktrin sesama kelompok mereka. Dan ini terjadi juga di dalam orang Islam Pak. Bagaimana mendoktrin orang Islam sendiri di dalam kelompoknya orang Islam, kelompok tertentu didoktrin. Doktrinnya apa? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari. Mereka mendoktrin, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman wajhan nahari, di awal hari. Wakfuru, dan kafirlah kamu akhirahu, di akhir hari. La'allahum yarji'un, supaya kamu bisa menarik orang-orang Islam masuk ke dalam agama kalian. Doa. Wong Yahudi, wong Nasrani niku seringe kamuflase. Embok-emboke mlebu Islam. Enten mboten, Pak? Mlebu Islam, Pak. Ya naudzubillah Pak, mereka menghalalkan segala cara Pak. Carane ya napa Pak? Kadang-kadang nyon sewu niki, hati-hati duwe anak wedok dipacari karo wong kafir. Bahkan nyon sewu kadang-kadang dirayu-rayu terus ya ngoten niku, nggih ta?
di DP karo dhek. Wah. Door prize. Digarap dhisik akhirnya napa? Hamil toh? Begitu hamil akhirnya kepeksa rabi. Begitu rabi pura-purae mlebu Islam. Mari mlebu Islam blek berkeluarga duwe anak tarik balik, Pak. Lho Gusti Allah pun dawuhe ngoten teng Quran. Mulane Pak, jo pisan-pisan nyun sewu jamaah tasrif niki. Jo pisan-pisan duwe anak nyun sewu Pak. Pacaran karo wong kafir. Jo pisan-pisan. Kecuali kalau mereka ini sudah betul-betul tahu kita keislaman mereka, kualitas Islamnya, masuk Islam, monggo sudah masuk Islam. Tapi jangan sekali-kali Pak. Kalau masih kafir, habis Pak. Karena Gusti Allah pun menyampaikan Pak, doktrinnya seperti ini mereka. Wahai ahli kitab, jadi berimanlah kepada orang beriman sebagaimana orang-orang Islam mereka beriman di awal hari, nanti di sore hari. Ini bisa dimaknani juga di awal hari itu ketika apa namanya waktunya enak, dia pura-pura masuk Islam tapi untuk mencari kesempatan, ada peluang. Wong kafir ngoten Pak, ada peluang pura-purane ya mlebu Islam. Soalnya apa? Ada peluang. Tenggene kapasan niku jenengan tingali Pak, sing dodol busana muslim wong Islam kabeh lho. Duduk Pak. Mula pernah Pak dolen tenggene mriko lho. Griya apa? Wisata Bukit Mas di Wiyung niku. Dikandani kalih kanca kula. Itu rumahnya Pak Wesar. Siapa itu? Itu dia yang punya penerbitan dan langganannya adalah menerbitkan Al-Qur'an. Tapi ketahuilah dia adalah non muslim. Lu wong non muslim Pak, bisnisnya Al-Qur'an. Mereka begitu Pak. Jok jenengan nak tindak haji Pak, tenggene haji kono nak tuku tasbih dengan tinggal limit in ndi Pak, serban made in ndi Pak, Cina. Gak ada termasuk ning gone ampel sing didol niki lho, made in Cina. Lho Mbak, Cina lah ya ono sing Islam. Betul, tapi enggak semua produk-produk itu dibuat oleh Cina yang muslim. Ya itu Pak, Allah sudah sampaikan mereka seperti itu. Ahlal kitabi aminu bi unzila. Jadi ketika ada kesempatan, mereka pun berpura-pura untuk masuk Islam karena ada peluang bisnis di situ. Mulane niku hati-hati. Ketika mereka dalam keadaan terpepet, maka mereka akan kembali kepada agamanya. Atau ketika ada kesempatan untuk menggait orang-orang Islam supaya tersesat, maka mereka kembali kepada kesesatan. Mulane niki nyun sewu ngati-ngati nggih. Jangan sampai berhubungan dengan orang-orang yang mereka katakan begini begitu. Ingat Bapak, sekali lagi, kalau agama kita, anak kita ini berhubungan dengan agama non muslim, resikonya berat Pak. Secara biologis anak kita Pak, tapi secara agama, secara keyakinan bukan anak kita. Jangankan kita anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, ya bunayyar kama'ana wala takumal kafirin. Wahai anakku, marilah naik perahu, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Anak Nabi Nuh tetap bersama orang kafir Pak. Akhirnya mati Nabi Nuh. Begitu mati Nabi Nuh susah Pak.
Ya Allah, innahu ibni wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, dia anakku, tetapi janji engkau pasti dan engkau adalah hakim yang paling adil. Iki nak basa kula niki protes teng Gusti Allah cara alus. Bahasane Nabi Nuh halus, "Duh Gusti, niku anakku kula Gusti." Susah. Tapi janji jenengan niku leres. Panjenengan itu hakim sing paling adil. Kanjeng Nabi Nuh niku ngersakne jane Pak putrane niku pengen ben bareng-bareng teng akhirat. Dijawab kali Gusti Allah, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Ditegasne kali Gusti Allah, Pak. Nyun sewu, jangan gara-gara cinta, Pak. Tegene Quran pun jelas, Pak, wala amatun mukminatun khairum musyrikatin walau ajabatkum. Budak hitam kalau beriman lebih baik daripada orang kafir sing wayu kimplek-kimplek. Dromos elek ireng tapi nak iman, Pak, luwih apik daripada wong ganteng tapi kafir. Nak kafir niku mungkin jadi intipe neraka jahanam. Nggih, tolong nggih. Niki jagi saestu. Jangan terima hari ini, Pak, anak-anak kita terpesona, Pak, dengan kegantengan, dengan kecantikan. Padahal, Pak, cantik di dunia pirang dino. Kula nggih gumun biyen niku tak delok iki wong iki biyen masaku wayu, bareng umure wis padha karo aku kok ya. Kula nggih gumun, baik gak suwi tibake ayu iki. Alah. Urung sampai umur 50 tahun lho wis gak karo-karuan wis. Masya Allah. Mulane lah, jangan tertipu dengan kecantikan manusia. Nak pengen ayu besok ning swarga mawon. Ning swarga ayune selawase lah lawas. Makanya nomor 1, Pak, iman dijaga. Kita jodohne anak, arahkan anak beriman kepada Allah. Jangan terpesona dengan harta, jangan terpesona dengan pangkat kedudukan, jangan terpesona dengan kegantengan, kegagahan. Itu semua akan habis. Tetapi kalau iman dan amal soleh akan kekal abadi buat selama-lamanya. Lah niku, Pak. Maka dari itu inilah alarm peringatan diri dari Gusti Allah di dalam Al-Quran yang harus kita pahami sehingga kita tegak berdiri mempertahankan iman sampai mati. Demikian pun dengan anak juga keluarga kita, nggak usah terpesona dengan tipu daya mereka karena mereka dengan ambisi mereka untuk menyesatkan manusia. Dan ingat, mereka berkolaborasi dengan iblis laknatullah alaih. Perkara yang jelek bisa kelihatan baik, perkara yang jelek bisa kelihatan indah, perkara yang tidak ada nilainya seolah-olah menjadi bernilai, padahal itu semua nggak ada nilainya. Nilai yang tertinggi adalah mengamalkan agama Allah, zikir, maca Quran, ngaji, taklim. Nikulah amal-amal yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan dijaga iman kita sampai mati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.